Tiba-tiba ramai dibicarakan tentang Adani, yang menyampaikan juga adalah Presiden Joko Widodo. Hati-hati karena di India ada kasus Adani, dalam tempo sekejap kekayaannya turun sebesar 110 miliar US dollar atau sekitar 1.600-1.800 triliun rupiah. Angka sangat besar dan itu merugikan negara. Apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Pertama, dalam setiap peristiwa krisis ekonomi, muncul orang-orang yang tadinya kita duga adalah seorang filantropis, seorang pengusaha sukses, tiba-tiba kemudian dia muncul sebagai orang yang dianggap melakukan fraud, kejahatan, dan lain sebagainya. Yang kedua, ternyata setiap krisis itu telah melahirkan orang-orang seperti itu dengan sangat jelas dan tokohnya dikenal sepanjang masa. Sekarang ini Anda masih bisa menyaksikan film dokumenter yang ada di Netflix, yaitu mengenai Bernie Madoff. Dia adalah orang yang dianggap sukses, pandai mengelola uang, hartanya berlimpah, dan dia tampil sebagai filantropi. Tetapi ternyata ketika terjadi krisis 2008 itulah dia tidak bisa mengumpulkan uang lagi. Karena uang ditarik, bunga meningkat, dan untuk menutupi semuanya itu dia menggunakan cara-cara yang tidak pantas. Terjadi fraud dalam waktu yang cukup panjang dan dia terungkap pada tahun 2008. Nah, ternyata Madoff ini belajar dari tokoh yang melakukan hal serupa sekitar 80-90 tahun yang lalu. Yaitu ketika Amerika mengalami krisis yang disebut sebagai The Great Depression. Dan tokohnya ini dikenang sepanjang masa, yaitu Charles Ponzi. Dan Ponzi tentu saja menggunakan skema money game lah, kurang lebih begitu. Jadi kita mengumpulkan uang cukup banyak di masyarakat, dan masyarakat yang masuk pertama diberikan insentif, diberikan pendapatan yang tinggi dengan cara menarik uang pada orang yang datangnya belakangan. Jadi Charles Ponzi 1920, Bernie Madoff pada tahun 2008, lalu sekarang kita mendengar ada Bernie Madoff of India, yaitu Gautam Adani yang terungkap ketika dunia tengah menghadapi krisis ekonomi global. Pemerintah India cukup bingung ini tampaknya. Uangnya begitu cepat keluar karena ada hasil riset yang dilakukan oleh sebuah perusahaan riset yaitu Hindenburg Research. Nah, Hindenburg ini menaruh perhatian karena melihat bahwa saham yang dibangun oleh Adani ini bergeraknya sangat cepat sepanjang tahun 2020-2022. Dunia tengah dilanda pandemi. Anda masih ingat kan bagaimana orang itu begitu banyak yang mati dibakar, bahkan dihanyutkan di sungai di India. India begitu parah situasinya. Tapi market cap dari Adani Enterprise ini tumbuh sangat mengesankan. Bayangkan kalau kekayaannya Adani Corporations ini pada tahun 2020 itu baru sekitar 10,7 miliar US dollar. Dia belum disebut-sebut sebagai orang terkaya di dunia. Tiba-tiba pada tahun 2023 awal ini dunia membaca berita dia adalah orang nomor 3 terkaya di dunia. Dan media massa karena tidak tahu, tidak punya data, kemudian juga memuji-muji, termasuk memuji-muji keberhasilan ekonomi India yang luar biasa. Perdana Menteri Modi pun mendapatkan kredit karena dialah yang memimpin ekonomi India. Jadi ekonomi India ini berkembang, infrastrukturnya relatif bagus. Kemudian kekayaan India juga meningkat dan pertumbuhan ekonominya bagus sekali, termasuk juga bagaimana Adani. Hanya saja Adani ini tidak diikuti oleh perusahaan-perusahaan yang lain. Perusahaan-perusahaan lain di India biasa-biasa saja, tapi Adani ini luar biasa. Mereka mengalami pertumbuhan PE ratio-nya itu ada yang sampai 800-an kali. Sementara dalam keadaan normal yang lain itu hanya sekitar 10-20 kali saja. Bukankah ini telah menimbulkan kegairahan yang luar biasa? Di tengah-tengah orang susah cari uang, main saham di rumah bisa cepat kaya. Tapi ternyata ini dilakukan dengan fraud. Dan yang membongkarnya ini adalah sebuah perusahaan riset yang bernama Hindenburg tadi. Nah, Hindenburg ini curiga karena ternyata Adani Enterprise ini berjanji akan mengeluarkan saham baru. Nilainya cukup fantastis, sekitar 20 miliar US dollar. Dan itu akan dilakukan antara tanggal 24 sampai 31 Januari 2023. Itu dilakukan karena ada momentum, yaitu harga sahamnya sedang bagus. Tapi karena ada seperti itu, akhirnya Hindenburg kemudian mempercepat pengeluaran dokumennya. Dan ketika dia mengumumkan, harga saham Adani pun sempat anjlok. Dari tadinya anjlok sekitar 10 miliar dolar, kemudian anjloknya sampai 100 miliar dolar ketika itu akan dieksekusi.
yang berakibat tentu saja kekayaan Andani ini juga merosot cukup jauh. Totalnya sekitar 53,4% lah kurang lebih, yang menimbulkan juga bencana bagi pemerintah India. Sekarang kita lihat seperti apa sih fraud yang diungkapkan ini dan bagaimana orang-orang di India ini meresponsnya. Jadi fraud yang pertama itu tentu saja adalah karena pertumbuhan yang digoreng sedemikian rupa. Ternyata tumbuhnya itu tidak sesuai dengan laporan keuangannya. Ketika dibuka lebih jauh, ternyata new debt dibandingkan EBITDA-nya itu dikatakan angkanya sangat tinggi, antara 2 sampai 16 kali. Sedangkan rata-rata industri itu hanya 1,3 sampai sekitar 6 kali. Kok bisa mereka memiliki kemampuan ketika bisnisnya ini hanya energi, bandara, pelabuhan. Bandara itu sedang sulit pada masa itu. Bahkan di masa pandemi pelabuhan pun tidak banyak yang bisa mengirim barang. Pegawainya tidak ada, semuanya sedang lockdown saat itu. Nah, kemudian dilihat lagi bisnis-bisnis yang dianggap maju ini sebetulnya bergeraknya lamban, tapi angkanya kok sangat menarik. Kemudian diperiksa lagi, yaitu melihat current ratio. Terutama ini ditelisik untuk melihat apakah ada resiko likuiditas yang ada di perusahaan. Ternyata sebagian perusahaan ini mengalami resiko itu karena current ratio-nya di bawah 1. Kurang lebih begitulah masalah teknisnya. Anda bisa lihat angkanya di sini. Saya tidak bermaksud untuk membahas lebih jauh lagi. Tapi resikonya besar, profitnya juga tidak begitu kuat. Kemudian mereka lihat lagi, ternyata di dalamnya terjadi pinjaman dalam perusahaan dengan nilai yang sangat besar. Jadi mereka mendapatkan dana dari publik tapi mereka menggunakan uang itu sendiri. Lalu mereka kemudian mendirikan vehicle di sebuah tax haven island. Di mana itu? Mauritius. Nah, mereka melakukan pembentukan perusahaan di situ dan ini dibentuk pada saat yang sama, yaitu pada saat mereka melakukan pelepasan saham baru. Kemudian dibikin di sana dan ada pelanggaran lagi, melanggar over 75% rules. Ditambah lagi kemudian para peneliti ini membocorkan rahasia bahwa ternyata perusahaan sedang diinvestigasi oleh pemerintah India. Karena di dalamnya adalah masalah penggelapan pajak, ada masalah fraud atau scam penipuan yang dilakukan oleh sejumlah anggota keluarga Adani yang memimpin perusahaan. Dan ada tokoh-tokoh yang Anda bisa lihat namanya ini, ada namanya ini, ada lagi namanya ini. Misalnya sejumlah orang. Dan ternyata mereka terlibat dalam sejumlah penipuan dan juga tidak didisclose, publik tidak mengenal siapa mereka. Ini kemudian dipelajari lebih jauh. Jadi fraudnya ini cukup banyak, nilainya banyak sekali yang tidak disampaikan secara terbuka, tidak ada governance, tidak ada transparansi dan juga tidak akuntabel. Datanya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini berakibat Adani kemudian dengan cepat sahamnya mengalami penurunan dan akhirnya kekayaannya turun lebih dari 50%. Lalu kemudian para peneliti melakukan konfirmasi. Mereka mengirimkan sejumlah pertanyaan. Hindenburg Research ini kemudian mengajukan 88 pertanyaan. Dan mereka mengaku yang dijawab hanya sekitar 50%. Itu pun lebih banyak pada isu-isu tentang nasionalisme. Jadi bukan menyangkut soal fraud yang mereka lakukan. Padahal fraud is still fraud. Apa sih isu nasionalisme yang mereka persoalkan? Satu, Adani telah turut membantu pertumbuhan ekonomi India. Yang kedua, mereka juga mengklaim bahwa Barat tidak senang karena tiba-tiba menyaksikan ada orang nomor 3 terkaya di dunia itu dari Asia. Dan dari Asia ini adalah dari India. Jadi mereka mungkin tidak bisa menerima. Sementara di media-media internasional siapa sih orang-orang yang menjadi orang terkaya 20-50 teratas itu? Hampir semuanya yang bergerak di bidang teknologi atau mereka mendapatkan warisan dari orang tuanya, pengusaha terlebih dahulu. Jadi sebut saja misalnya usaha Walmart, Coca-Cola dan sebagainya sudah dirintis puluhan tahun yang lalu. Dan tentu saja mereka yang menekuni bisnis-bisnis terkait dengan teknologi, apakah itu Microsoft, IBM, Facebook, kemudian Tesla, Amazon, dan lain sebagainya. Mereka ini memang orang-orang yang menciptakan pembaharuan dengan menggunakan konsep disrupsi. Nah, sementara Adani ini muncul dengan bisnis yang sedikit berbeda. Dia menggunakan sumber daya alam. Sudah begitu sumber daya alam ini dianggap merusak lingkungan pula. Antara lain misalnya yang dilakukan di Australia. Karena di Australia itu tambang yang dikelola oleh Adani Enterprise ini berada tidak jauh dari Great Barrier Reef, kawasan konservasi yang sangat penting yang menjadi tempat wisata yang tentu saja harus dijaga di dunia. Selain isu soal orang terkaya tadi, ternyata juga ada masalah geopolitik. Kita ketahui selama ini NATO tengah mencari kawan di Asia Selatan.
Setelah mencari kawan di Asia Timur, mendapatkan Jepang dan Korea Selatan untuk menghadapi isu Taiwan kalau sewaktu-waktu Tiongkok menyerang, maka sekarang juga dibangunlah suatu kekuatan di Asia Selatan. Pertanyaannya adalah siapa yang bisa membantu untuk menahan Tiongkok? Jawabannya adalah India. Maka tidak mengherankan kedua bangsa ini memang sering terlibat konflik. Geopolitiknya memang berat sekali. Karena perang di abad 20 berbeda sekali esensinya dengan perang di abad 21. Perang di abad 20 isunya biasanya terkait dengan minyak, di abad 21 terkait air. Dan air telah menjadi suatu persoalan yang pelik antara Tiongkok dengan India. Karena sumber air yang mengalir di sungai-sungai India berasal dari pegunungan Himalaya yang berada di sisi daratan Cina. Khususnya adalah di sekitar Tibet misalnya. Nah di sana tentu saja pemerintah Tiongkok telah melakukan upaya-upaya, yaitu hari ini mereka membangun tidak hanya satu tapi 40 dam. Dam itu pembangkit listrik yang mereka gunakan tidak hanya untuk mendapatkan listrik tapi juga air. Ini berakibat ketika terjadi musim kemarau, pemerintah Tiongkok menahan air di sana. Sehingga kemudian masyarakat di sekitar sungai Brahmaputra India tidak mendapatkan air. Mereka mengalami kekeringan, kesulitan dan lain sebagainya. Isu pertanian menjadi berat di India. Lalu kemudian ketika terjadi musim hujan, tentu saja pemerintah Tiongkok memilih untuk melepaskan air itu dan terjadilah banjir di India. Kemudian selain India menjadi darling bagi NATO, China mencari kekuatan dari negara-negara di Asia Selatan. Maka China membangun hubungan yang baik dengan Pakistan dan sejumlah negara di Timur Tengah sampai kemudian juga ke Sri Lanka dan sebagainya. Tinggal pilihannya adalah Bangladesh. Kemudian India membangun hubungan dengan Bangladesh dan menjual listrik. Adani menjual listrik ke Bangladesh. Nah, mengetahui bahwa ternyata Adani ini tengah menghadapi masalah dan harga listriknya kemahalan, pemerintah Bangladesh minta untuk negosiasi ulang. Dan hari ini tentu saja situasinya tidak mudah. Yang menarik lagi adalah ternyata ketika mereka menggoreng saham ini, terlibatlah nama adik dari mantan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson yang bernama Joe Johnson yang menjadi pimpinan di Elara Capital. Nah, di sanalah kemudian orang ini turut memberikan advice dan mengendorse kepada para investor. Tidak mengherankan yang invest di capital market India ini adalah pengusaha-pengusaha besar. Di dalamnya ada BlackRock dan lain sebagainya. Jadi cukup banyak investor internasional dan mereka inilah yang pertama kali juga menarik sahamnya dari India. Yang berakibat kemudian terjadi goncangan di pasar modal India. Bayangkan dalam tempo 10 hari nilainya turun sekitar 53,4%. Ini berakibat kekayaan yang hilang cukup besar, hampir sekitar 100 miliar US dollar atau sekitar 1.800 triliun rupiah. Jadi tidak ada makan siang yang gratis. Semua adalah kepentingan-kepentingan. Dan setelah isu ini mencuat, kemudian Joe Johnson memilih untuk mengundurkan diri. Simpel saja bukan? Mereka cuci tangan dengan cara yang demikian. Tapi ini sudah menimbulkan peristiwa sangat besar dan caci maki muncul terhadap governance di India. Padahal tadinya Barat itu sangat memuji-muji dibandingkan dengan Tiongkok. India itu demokrasi dan governance-nya jalan. Kali ini mereka menyaksikan governance tidak berjalan. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini? Mengelola perusahaan bukanlah persoalan mudah. Ketika terjadi krisis, ini adalah ujian. Banyak perusahaan-perusahaan dan pengusaha yang tadinya dikenal sebagai filantropis ternyata terungkap kejahatannya ketika terjadi krisis. Anda membangun usaha ketika Anda memiliki entrepreneurship, bangun usaha, kemudian mendatangkan kapital yang lebih besar, melibatkan orang lain, melibatkan masyarakat yang lebih luas, menjual saham kepada masyarakat. Disitulah muncul isu governance. Ketika kita mengelola uang orang lain, maka kita harus menjaga kepercayaan itu dengan sistem, dengan accounting yang benar, dengan menjaga secara berhati-hati dan uang itu dapat kita pertanggungjawabkan. Karena bagaimanapun juga lebih baik kita sukses dengan governance daripada sukses dengan fraud. Stay relevant.